Hi, this is my presentation about digital marketing. Halo, perkenalkan nama saya Stephanie Christine Valentina Ritonga dari Program Studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata kelas 5A2 dengan nomor NIM 2035025. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sebagai penilaian ujian akhir semester saya. Oke, yang pertama itu apa perbedaan customer path atau jalur pelanggan era prakonektivitas dengan era konektivitas? Oke, customer path era prakonektivitas itu dibagi atas 3. Yang pertama itu project centric era, yaitu marketing yang berfokus pada produk. Kegiatan marketing ini diarahkan sesuai dengan kemauan produsen. Yang kedua, customer centric era, marketing yang berfokus pada pelanggan, yaitu kegiatan marketing yang diarahkan sesuai dengan kemauan konsumen. Yang ketiga, human centric era, yaitu fokus pada kemanusiaan. Artinya itu dengan memperhatikan antara produk dengan pelanggan. Sedangkan customer path atau jalur pelanggan era konektivitas itu sudah terbagi atas 5. Yang pertama ada aware, yaitu dalam kondisi ini para audiens sudah mengenal akan produk dan brand yang dijual. Yang kedua itu ada appeal. Pada tahapan ini para audiens sudah mulai merasa tertarik dengan produk yang dijual. Yang ketiga, acts, karena audiens sudah tertarik dengan produk yang dijual dan mereka telah melakukan pertimbangan, maka mereka akan mulai bertanya atau mencari tahu berbagai informasi secara mendalam tentang produk yang mereka sukai. Oke, yang keempat itu ada act. Act ini setelah ketiga tahapan di atas sudah terlewati, audiens akhirnya akan memulai berani untuk bertindak. Akhirnya mereka membeli produk yang memang mereka sukai. Yang terakhir ada advocate. Advocate ini, jika pelanggan merasa puas akan produk yang sudah dibelinya, maka mereka akan menjadi advocates atas produk tersebut. Artinya, mereka akan mulai merekomendasikan produk yang sudah mereka beli. Caranya itu bisa seperti memberikan feedback, atau mungkin rekomendasi, ataupun bisa memberikan ulasan lewat online ataupun offline. Yang kedua, perbedaan dan contoh pada beberapa model customer path. Yang pertama itu ada doorknob. Pada doorknob, konsumen tidak banyak yang bertanya, tetapi banyak yang membeli. Hal ini menunjukkan bahwa orang sudah aware dan memiliki keinginan untuk melakukan pembelian atas suatu produk tersebut. Tapi sedikit atau jarang mau melakukan advokasi atas produk tersebut. Contohnya itu seperti sabun cuci, seperti Daya, dan sabun mandi. Seperti yang kita lihat dari polanya, awareness untuk industri ini sangat tinggi karena ini adalah merek yang sudah umum dan iklannya itu udah ada di mana-mana. Yang kedua, Goldfish. Pada Goldfish, pada umumnya ini konsumen hanya sebatas bertanya-tanya dan terjadi penurunan pada pembeli. Customer path ini umumnya terjadi pada industri yang business to business atau B2B. Contohnya itu di kehidupan sehari-hari adalah membeli rumah atau properti. Yang ketiga ada trumpet. Pada trumpet terjadi penurunan pada yang bertanya dan melakukan pembelian. Namun di sisi lain terjadi peningkatan pada pihak yang merekomendasikan. Umumnya kondisi ini terjadi pada pemasaran barang mewah, properti dan mobil. Yang membeli itu sedikit, tapi yang melakukan advokasi atau tidak membeli tetapi melakukan advokasi. Contohnya itu seperti Rolex watch, aksesoris Louis Vuitton, Gucci, dan produk Apple dan lain sebagainya. Yang ketiga ada funnel. Pada funnel terjadi penurunan secara terus-menerus dari tahapan aware, appeal, acts, and advocates. Jenis customer path ini sering dijumpain pada industri pada umumnya. Di sini konsumen dari yang aware ke advokasi semakin turun nilainya. Contohnya itu membeli mobil ataupun langganan online. Yang ketiga itu apa pengertian dan contoh dari human centric marketing, content marketing, omnichannel, dan engagement marketing. Oke, human centric marketing itu melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada konsumen sebagai manusia multidimensi yang berpikir memiliki akal dan harapan. Contohnya itu menempatkan pelanggan sebagai fokus utama dalam pemasaran. Kepuasan pelanggan yang disajikan menjadikan media untuk memasarkan
kepada pelanggan lain. Karena konsepnya pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan dan produk yang diberikan dan memberitahukan kepada pelanggan lain yang belum datang ke toko kita. Yang kedua, content marketing. Content marketing ini merupakan strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran, kemudian mendorong mereka untuk menjadi customer kita. Contohnya itu melalui blog, website, email, dan sebagainya. Yang ketiga ada omnichannel. Omnichannel ini merupakan strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berkualitas tinggi di berbagai saluran media komunikasi yang digunakan pelanggan. Contohnya itu seperti website e-commerce, toko fisik, penjualan melalui telepon, email marketing, dan sebagainya. Yang terakhir ada engagement marketing. Engagement marketing merupakan penggunaan konten yang strategis dan berkualitas dengan tujuan untuk memikat audiens dan menciptakan interaksi yang bermakna dari waktu ke waktu. Contohnya itu membangun brand voice, membuat konten berdasarkan riwayat pelanggan. Yang keempat itu bagaimana strategi yang dilakukan untuk memperoleh advocate dari konsumen. Yang pertama itu jual produk dengan kualitas terbaik. Sebaik apapun layanan yang kita berikan, namun jika kualitas produk yang dijual kurang baik, maka tetap saja konsumen akan mengeluh. Sebaliknya, meski pelayanan kita kurang prima, namun produk yang kita jual sangat mengesankan, maka secara umum konsumen akan tetap merasa puas. Jangan hanya menjual produk yang layak digunakan, namun ciptakanlah produk yang bisa memudahkan kehidupan konsumen. Yang kedua itu berikan pengalaman terbaik untuk konsumen. Hal yang sama juga perlu kita lakukan dan kita ciptakan saat konsumen berbelanja. Berikan pengalaman terbaik untuk konsumen melalui pelayanan yang sangat ramah dan helpful. Membuat website yang user friendly atau memberikan momen unboxing yang tak terlupakan dengan kemasan produk yang berbeda dari yang lain. Yang ketiga, pastikan merespon setiap komplain konsumen. Sebaik apapun produk yang kita jual, akan selalu ada konsumen yang merasa tidak puas. Kita harus berhati-hati. Mereka bisa menjadi sumber dari review negatif yang beredar di media sosial. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk segera merespon setiap komplain dan kekecewaan dari konsumen. Sebelum hal tersebut berubah menjadi kemarahan. Mengirim email permintaan maaf saja mungkin belum cukup. Kita perlu melakukan pendekatan yang lebih personal, misalnya itu dengan menelepon atau mengirimkan sesuatu sebagai bukti penyesalan kepada konsumen. Yang terakhir, bangun hubungan baik dengan konsumen. Pada dasarnya, advocate sangat bergantung pada hubungan baik antara brand dengan konsumen. Itulah mengapa penting sekali membangun engagement dengan konsumen. Cobalah untuk memberikan pelayanan bukan hanya sebagai kewajiban, namun juga karena kita ingin memberikan kebahagiaan kepada setiap konsumen. Butuh proses dan waktu untuk dilakukan, namun layak kita coba untuk meningkatkan bisnis dengan kepercayaan konsumen. Oke, yang kelima, jika saya sebagai pemilik objek atau destinasi wisata, bagaimana strategi yang saya lakukan untuk mempromosikan objek tersebut? Yang pertama itu membuat website dan memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. Yang ketiga, membuat aplikasi mobile yang memudahkan wisatawan dalam mendapatkan informasi dan mengeksplor sebuah tempat atau objek wisata atau destinasi wisata. Yang keempat, memperbaiki fasilitas serta infrastruktur. Yang kelima, bekerja sama dengan investor. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.